Guys, aduh, aku di rumah guys. Sebentar. Pagi pemirsa, senang sekali bisa berjumpa lagi tentunya di program Ayo Sehat. Dan kita tidak lupa mengingatkan untuk pemirsa di rumah tetap menjaga protokol kesehatan, dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lewati bersama-sama. Hari ini pemirsa, saya akan kedatangan tamu, seorang dokter spesialis penyakit dalam, dan kita akan membahas soal kesehatan ginjal. Penasaran seperti apa? Tetap saksikan Ayo Sehat bersama saya, Elgin Kridianto. Menjaga kesehatan ginjal dapat dikatakan sama dengan menjaga kesehatan seluruh tubuh. Pasalnya, jika fungsi ginjal terganggu, organ dan sistem organ lain juga bisa terpengaruh. Hal ini bisa memicu perkembangan berbagai penyakit lain dan bisa mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan. Nah, sebelum berbincang bersama narasumber yang akan hadir, kita simak dulu informasi berikut ini. Bayangkan, kamu bisa dengan mudah dan fleksibel sukses berjualan online dalam satu aplikasi. Biarkan Tapau yang handle untukmu. Setelah tokomu siap, pemasaran berbasis AI kami akan menyala sampai kamu bisa dapat penjualan loh. Memperkenalkan aplikasi Tapau Seller. Kamu bisa dengan mudah mengelola toko, memantau kinerja toko, dan banyak lagi. Gak jago desain? Pakai template dari Tapau Store untuk toko yang estetik. Dapatkan domain kamu sendiri dengan cepat dan mudah di Tapau. Semua transaksi kamu aman dan terjamin dengan Tapau Pay. Ingin mendapatkan lebih banyak pengunjung toko dan pembeli? Jawabannya, ya Tapau Turbo Boost lah. Dengan Robo Advisor pintar kami, kamu hanya perlu sekali klik untuk mendapatkan bantuan. Dibuat Tapau cocok untuk siapa aja yang ingin mensukseskan bisnis online-nya. Buka toko kamu sekarang dan mulai berjualan hanya dengan beberapa klik. Dengan Tapau, bisnis online menjadi mudah dan fleksibel. Kamu pikirin produk untuk bisnis, kita yang bikin laris manis. Tapau. Aquabee's Beginner Studio. Nature design, spray with water. Flip the trick. Menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi seperti saat ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita semua. Hal ini dilakukan agar tubuh kita tetap sehat dan kuat dalam menahan bakteri, virus, ataupun hal dari luar yang dapat membuat tubuh menjadi sakit. Tidak hanya tubuh bagian luar yang biasanya menjadi pintu masuk virus dan bakteri, namun kesehatan tubuh bagian dalam pun haruslah menjadi perhatian serius. Salah satu organ bagian dalam yang terkadang sering luput dari perhatian adalah ginjal. Dua buah ginjal di dalam tubuh merupakan organ ekskresi yang berfungsi untuk membuang sampah metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit, serta membuat hormon untuk pengaturan tekanan darah dan pembentukan sel darah merah. Apabila ginjal yang kita miliki tidak mendapat perhatian, bukan tidak mungkin akan menjadi masalah bagi kesehatan tubuh kita. Dilansir dari laman kompas.com, setidaknya terdapat 5 penyakit pada ginjal yang kerap luput dari perhatian. Yang pertama adalah penyakit ginjal kronis, merupakan penyakit kondisi jangka panjang. Lalu batu ginjal, penyakit yang membentuk zat dalam darah menjadi batu di dalam ginjal. Lalu glomerulonefritis atau peradangan pada glomeruli yang berada dalam ginjal, penyakit ginjal polikistik atau kista, dan yang terakhir, infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri. Guna menghindari munculnya penyakit yang menyerang ginjal, Kementerian
Kesehatan melansir, setidaknya terdapat 7 langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga ginjal tetap sehat. Yang pertama, dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, lalu mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga dengan teratur, hindari suplemen dengan bahan kimia, berhenti merokok, kurangi konsumsi obat penghilang rasa nyeri. Dan yang terakhir, memeriksa kesehatan secara berkala. Lalu langkah apa yang dapat kita lakukan saat penyakit telah menyerang ginjal kita? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, sudah hadir bersama saya Dr. Aida Lydia. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Ya. pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Aida dan juga seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan tes COVID-19. Dr. Aida, pas banget. Hari ini adalah Hari Ginjal Sedunia. Nah, dan temanya kalau tidak salah Living Well with Kidney Disease. Betul. Mungkin dari Dr. Aida sendiri boleh nih diceritakan ke pemirsa Ayo Sehat, sebenarnya apa sih Hari Ginjal Sedunia ini? Baik, Mas El. Selamat pagi, Bapak dan Ibu pemirsa Ayo Sehat. Betul sekali, Mas El. Jadi pada hari ini adalah Hari Ginjal Sedunia yang tepatnya itu jatuh setiap tahunnya pada bulan Maret. Ya. Dijatuhkan pada minggu kedua, hari Kamis. Dan kebetulan tepatnya tanggal 11 Maret. Jadi pada hari ini. Nah, Hari Ginjal Sedunia ini diprakarsai oleh dua organisasi dunia, yaitu International Society of Nephrology dan International Federation of Kidney Foundation, yang sebenarnya ditujukan merupakan kampanye global Baik. agar kita menjaga kesehatan ginjal kita, meningkatkan kewaspadaan kita bahwa penyakit ginjal itu bisa dicegah. Seperti itu. Baik. Ya, jadi infeksi pada saluran kencing. Oke. Jadi tentu sebaiknya kita tidak menahan, buang air kecil, dan tetap minum dengan cukup. Baik, berarti memang harus itu kedua itu harus benar-benar di ini ya, saling berhubungan. Saling berhubungan. Harus tetap minum, harus tetap buang air kecil juga jika dibutuhkan. Jika. Nah, Dokter Aida, tim dari Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan Oh, baik. dari netizen. Nah, monggo dilihat nih. Pertanyaan yang pertama, ini datang dari Zakia_Syahra. Saya mau tanya, Dok, apa sih penyebab adanya batu dalam ginjal kita? Nah, silakan. Baik, terima kasih Mbak Zakia. Penyebab batu di dalam ginjal kita itu juga ada multifaktor. Baik. Jadi yang pertama kita bisa ada gangguan dari metabolik, misalnya mungkin asam urat kita tinggi, Oke. atau ada gangguan metabolisme yang lain dibarengi dengan kurang asupan cairan biasanya, dan ini menyebabkan mudahnya mengendap calon-calon partikel-partikel batu itu di ginjal kita. Kristalan berarti ya? Ya. Baik. Nah, berikutnya, ini ada pertanyaan lagi dari M.Ali.Marzuki. Dok, apa benar obat untuk penyakit darah tinggi apabila pemakaiannya dalam waktu yang lama ini akan berdampak ke ginjal? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih Mas El. Nah, silakan Dok. Ini sering sekali ditanyakan oleh pasien-pasien saya. Jadi ada kekhawatiran kalau minum obat darah tinggi dalam waktu lama takut ginjalnya rusak katanya. Sehingga ada juga yang terus tidak mau minum obat lagi atau hanya minum herbal. Betul. Nah, ini adalah anggapan yang salah, ya. Jadi yang menyebabkan ginjalnya terganggu itu bukan obatnya, tetapi tekanan darahnya itu sendiri. Oke. Penyakitnya itu sendiri. Berarti memang tetap harus diminum ya untuk Tetap menjaga harus tekanan darah ya? diminum, dan juga harus dijaga tekanan darah itu terkontrol sepanjang waktu. Baik. Kalau memang harus dibantu dengan obat, ya obatnya harus diminum dengan teratur. Baik. Nah, dokter, ini pemirsa Ayo Sehat di rumah juga ingin mengetahui jika saja terkena penyakit ginjal, terapi apa saja tentunya yang bisa dilakukan. Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Menjaga imunitas juga penting. Pristin 8,6, pH seimbang, bantu menjaga imunitas. Minum Pristin 8,6 setiap hari, pH seimbang, bantu menjaga imunitas.
Masih di Ayo Sehat, masih bersama dengan Dokter Aida. Dok, kita langsung bicara di segmen ketiga ini. Sebenarnya jika ginjal kita sudah gagal, ada terapi apa sih yang bisa dilakukan? Ya, jika ginjal kita sudah tidak bekerja dengan baik, tentunya kita membutuhkan terapi pengganti dari fungsi ginjal itu sendiri. Betul. Jadi sering kita namakan terapi pengganti ginjal. Nah, itu kita punya 3 pilihan, Mas El. Ada 3? Ada Baik. 3 pilihannya. Jadi yang pertama yang masyarakat katakan cuci darah. Sebetulnya cuci darah bukan istilah yang benar-benar tepat ya, Mas El, Betul, karena betul. darahnya nggak dicuci. Betul, betul. Tapi nama yang sebenarnya adalah hemodialisis. Hemodialisis. Ya, Baik. ini yang pakai mesin. Kemudian pilihan kedua itu dialisis juga, tetapi kita sebut dialisis peritoneal atau Oke. CAPD. Itu diapain, Dok? Itu jadi membran yang berfungsi untuk membuang kelebihan cairan dan juga toksin-toksin yang berlebihan di tubuh kita karena ginjal kita tidak bisa membuang. Itu dilakukan oleh suatu membran yang ada di dalam perut kita. Oke. Gitu. Nah, yang Berarti bukan ketiga membran buatan ya? bukan membran Bukan buatan, membran jadi buatan, membran alami yang ada pada tubuh kita. Nah, itu kita sebut CAPD. Dan pilihan yang ketiga adalah transplantasi ginjal, Oke. atau juga sering disebut cangkok ginjal. Oke, cangkok ginjal berarti. Ya. Berarti bisa dicatat oleh pemirsa Ayo Sehat di rumah nih, ada 3 pilihan jika saja ginjalnya ini sudah tidak berfungsi atau gagal. Nah, Ya. Dokter Aida, pemirsa di rumah juga ingin tahu bagaimana sih cara menjaga ginjal kita ini agar tetap sehat. Silahkan, dokter. Iya, ini penting sekali ya, bagaimana kita menjaga agar ginjal kita tetap sehat. Itu ada disebut 8 cara. Oke. Jadi 8 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita menjaga aktivitas fisik. Baik. Ya, kalau kita menjaga aktivitas fisik, aliran darah kita lancar, kemudian juga terhindar dari berat badan yang berlebih. Ya. Yang kedua yang dianjurkan adalah pola makan yang sehat. Oke. Jadi kita makan sesuai kebutuhan, tidak berlebih, karena kalau berlebih bisa memicu gula darah kita naik. Kemudian hindari yang makanan yang terlalu asin. Oke. Disarankan untuk garam itu Garam, ya. sekitar 1 sendok teh saja dalam 1 hari. Baik, baik. Karena kalau kebanyakan bisa memicu tekanan darah kita naik. Betul. Betul sekali. Yang ketiga juga yang penting adalah tadi kalau seperti yang tadi ditanyakan, penyebab utama gangguan ginjal itu kan hipertensi dan diabetes. Jadi kenalilah diri kita, kalau kita tekanan darahnya naik atau kita ada hipertensi harus dikontrol secara teratur. Demikian juga kalau ada diabetes, kita kontrol secara teratur dengan diet dan kalau perlu dengan obat-obatan. Selanjutnya adalah hindari alkohol dan Oke. merokok. Alkohol dan merokok. Ya, Baik. jaga berat badan agar tetap ideal. Kemudian kadang-kadang kita sakit sendi gitu ya. Mungkin kita boleh minum obat penghilang nyeri, tetapi sebaiknya digunakan bila mana perlu. Hindari menggunakan obat penghilang nyeri itu secara terus-menerus, karena bisa mengganggu ginjal juga. Baik, baik, baik. Ya. Nah, dok, bicara soal komplikasi Ya. dari penyakit ginjal, ini ada apa aja, dok? Komplikasi dari penyakit ginjal artinya kita bicara penyakit ginjal yang sudah lanjut. Betul. Ya. Jadi ginjal ini juga dia berfungsi membuat hormon, di mana hormonnya itu ikut membuat sel darah merah kita, dan sel darah merah kita dibuat di sumsum tulang ya. Tetapi untuk sel darah merah itu terbentuk sempurna, dia perlu hormon ginjal. Oke. Jadi kalau orang dengan gangguan fungsi ginjal itu bisa terjadi anemia. Baik, baik, baik. Demikian juga hormon untuk kesehatan tulang itu juga dibentuk oleh ginjal. Kemudian karena ginjal ini dia mengatur volume cairan tubuh kita, ginjal yang sehat dia bisa mengatur volume cairan tubuh. Artinya kalau kita banyak minum, kita akan banyak buang air kecil ya. Benar. Tapi kalau ginjal kita sakit, dia tidak bisa mengatur dengan baik, sehingga kita bisa kelebihan cairan tubuh, kemudian bisa timbul sampai bengkak pada kaki misalnya, atau bisa juga terjadi penumpukan pada paru-paru, sehingga
terjadi sesak napas. Lalu hal yang lain bisa ada rasa kayak mual, Oke. muntah, susah makan. Nah, ini disebabkan karena toksin ginjalnya itu tidak bisa dibuang dengan sempurna. Oke. Dan itu mengganggu juga nafsu makan bisa berkurang. Oke, nah Dokter Aida, ini kan sekarang lagi pandemi nih. Iya. Tentu ini bagi orang-orang yang mengidap penyakit ginjal. Yang pertama mungkin apakah ini risiko terpapar COVID-19. Nah yang kedua, apakah orang yang mengidap penyakit ginjal bisa divaksin? Silahkan. Ini pertanyaan yang bagus, Mas El. Jadi yang pertama, apakah orang dengan gangguan ginjal ini merupakan risiko untuk terjangkit penyakit COVID-19? Jawabannya iya. Iya. Ya, Oke. jadi merupakan salah satu faktor risiko dan rentan untuk terkena infeksi. Nah, pertanyaan yang kedua mengenai vaksin ya, apakah bisa dilakukan vaksinasi pada orang dengan gangguan ginjal? Jawabannya begini, orang dengan gangguan ginjal, bahkan yang menjalani hemodialisis atau cuci darah, itu bisa dilakukan vaksinasi asal kondisinya stabil. Asal tidak ada kondisi akut yang sedang dia alami. Jadi boleh dilakukan vaksin. Lalu bagaimana dengan pasien yang transplantasi atau yang Betul. cangkok? Sudah cangkok. Juga boleh, asal obat-obat transplannya itu sudah dalam dosis pemeliharaan. Baik. Jadi tidak lagi dosis tinggi dan juga